Stay there. No, come on. I'm just trying to figure this thing out. I want to see if it focuses. Something the matter? Sebuah hubungan keluarga hancur seketika ketika istrinya selingkuh dengan berondong muda karena ia ingin berfantasi yang tak didapatkan dari suaminya. Sangat ironis ya kenyataan yang harus diterima oleh suaminya. Film ini berjudul Unfaithful yang dirilis 2002. Sebelumnya seperti biasa, nontonnya jangan skip-skip ya, biar Mimin bisa gajian dan kalian tidak salah paham. Langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Terlihat sebuah keluarga kecil yang dimana sang suami bernama Edward yang memiliki istri cantik bernama Courtney dan Charlie anaknya. Saat itu cuaca di Amerika tidak bersahabat. Angin besar melanda di negara itu. Seperti biasa, Edward berangkat kerja sembari mengantar anaknya berangkat ke sekolah. Courtney pun memutuskan untuk keluar rumah meski keadaan angin cukup besar. Courtney bermaksud akan membeli kebutuhan rumah tangga yang sudah habis. Namun, saat itu Courtney bertabrakan dengan seorang pria yang bernama Paul dan membuat kaki Courtney terluka. Barang-barang bawaan mereka terhempas oleh angin yang bertiup sangat besar. Paul pun memperkenalkan diri dan ia menawarkan untuk mengobati kaki Courtney yang terluka sembari meminum kopi di rumahnya. Courtney pun menerima tawaran Paul untuk berkunjung ke apartemennya. Terlihat di apartemen, Paul banyak sekali buku yang berada di dalam apartemennya. Ternyata Paul seorang penjual buku di kota tersebut. Paul pun menawarkan obat merah untuk mengobati lukanya Courtney yang berada di toilet. Courtney segera ke toilet dan ia membersihkan lukanya dan mengobatinya. Paul juga menceritakan tentang dirinya dan Paul pun mengatakan kalau apartemen yang ia tempati milik temannya yang bekerja di Paris. Courtney pun meminjam telepon untuk menelpon orang rumah. Lalu Courtney menceritakan status dirinya yang telah mempunyai suami dan anak satu yang berusia 9 tahun. Mereka pun saling berkenalan lebih lanjut di apartemen tersebut. Courtney pun memutuskan untuk segera pulang dan Paul memberikan buku sebagai kenang-kenangan dari dirinya. Courtney akhirnya tiba di rumah dan ia meminta maaf kalau dirinya tidak sempat menjemput Charlie di sekolah. Charlie yang mengetahui ibunya terluka malah akan memfoto ibunya karena Charlie beralasan untuk di sekolah tugas yang berdarah. Charlie meminta ibunya untuk berekspresi. Edward yang tiba dari bekerja tersenyum melihat istrinya difoto dengan momen yang sedang terluka. Malam harinya, mereka berada di kamar dan Edward mencoba kamera barunya. Dan ia menyadari kalau Courtney itu begitu cantik. Lantas, mereka lanjut bermain futsal. Akan tetapi Charlie meminta ayahnya untuk menemani tidur bersamanya. Buyarlah sudah harapan mereka untuk bermain futsal di malam itu. Keesokan harinya, saat kondisi rumah sepi, Courtney mengambil buku pemberian dari Paul. Namun di dalam buku itu ada kartu nama Paul dan nomor telepon apartemennya. Courtney yang sedang berada di luar rumah memutuskan untuk menghubungi Paul dengan alasan ia ingin mengucapkan terima kasih. Dan Courtney meminta alamat apartemen Paul karena ia ingin mengunjungi Paul. Tentunya Paul sangat senang mendengarnya
dan Paul akan menunggu kehadiran Courtney di apartemennya. I'm in Grand Central. Singkat cerita, Courtney pun tiba di apartemen Paul, dan Paul sudah menunggunya. Pembicaraan mereka terlihat sangat akrab di apartemen itu, dan Paul mencoba memberi perhatian pada Courtney dengan membantu membuka mantelnya. Paul pun mulai beraksi. Dia mengombali Courtney dengan menyentuh tangannya, mencoba membaca buku Braille. Karena tidak merasa enak, Courtney pun memutuskan untuk pergi dari apartemen Paul. Saat berada di rumah, Courtney terlihat ada yang ia pikirkan. Namun Edward belum mencurigai kalau istrinya telah berani menemui seorang pria di luar rumah. Benar saja, keesokannya dengan berani Courtney menemui lagi Paul di apartemennya dengan membawa sedikit makanan untuk Paul. Ketika itu, Paul memutar sebuah lagu dan Paul mencoba mengajak Courtney untuk berdansa dengannya. Courtney bertanya pada Paul, "Berapa banyak wanita yang telah berdansa denganmu?" Paul hanya tersenyum dan ia mengatakan baru 2 orang wanita yang berdansa dengannya. Paul yang sedang berusaha menggoda Courtney, namun Courtney memilih untuk segera pulang karena Courtney merasa ini adalah kesalahannya bersama pria lain selain Edward. Courtney lupa mengambil mantelnya yang tertinggal, namun Paul langsung memeluk dirinya dan terjadilah bermain futsal di antara mereka. Courtney merasa bersalah dan ia terus menangis. Mengapa ini bisa terjadi? Sementara itu, Edward, suaminya Courtney, tetap fokus untuk bekerja dan mengembangkan bisnisnya bersama rekan kerjanya. Courtney mulai tidak fokus hidupnya. Ia sering melamun, dan Edward menanyakan apa istrinya baik-baik saja. Courtney malah menjawab itu pertanyaan konyol baginya. Perselingkuhan mereka semakin menjadi. Paul sering menelpon Courtney saat Edward berada di rumahnya. Untuk memenuhi hasratnya, Courtney pun mendatangi Paul di apartemennya, dan itu pun sering terulang setiap saat. Saat Courtney dan Paul berada di sebuah kafe, mereka tidak menyadari kalau di tempat itu ada teman Edward yang lagi meeting bersama kliennya. Tentunya temannya Edward mengetahui perselingkuhan istri sahabatnya itu. Suatu hari, Edward mengajak Courtney untuk makan siang. Akan tetapi, Courtney menolaknya dengan alasan ia akan bertemu seseorang rekan bisnisnya juga. Tetapi Edward curiga karena Courtney berdandan tidak seperti biasa. Ia terlihat begitu cantik. Diam-diam, Edward menghubungi teman kliennya yang akan bertemu dengan Courtney. Saat itu, orang yang dikatakan oleh Courtney tidak membuat janji dengan Courtney. Kecurigaan Edward benar kalau Courtney telah membohongi dirinya. Langkah Courtney makin pasti. Ia akan menemui Paul. Akan tetapi, ia bertemu dengan 2 temannya, Tracy dan Sally. Tentu saja, kedua sahabatnya mengajak Courtney untuk mampir ke sebuah kafe yang ada di sekitar tempat itu. Di kafe itu, Courtney menghubungi Paul kalau dirinya berada di seberang apartemen bersama 2 sahabatnya. Dan ia akan telat datang ke apartemen Paul. Tak lama kemudian, Paul datang ke kafe itu, dan ia langsung pergi ke belakang kafe. Tentunya, Courtney pun mengikuti Paul, dan mereka melakukan gesekan di belakang kafe. Setelah beres cinta kilatnya bersama Paul, Courtney pun menghampiri 2 temannya. Dengan sedikit kancing terbuka,
dan rambut acak-acakan. Temannya juga kaget melihat perubahan tampilan Corny. See the appeal? Something would happen. Someone finds out or someone falls in love. Corny pun hanya tersenyum melihat tanggapan temannya itu. It's a long time ago. And it's the one thing in my life. Setelah itu, Corny pun mengunjungi Paul di apartemennya dan berniat akan mengakhiri hubungan mereka. Tetapi Paul bisa meluluhkan hati Corny dan lagi-lagi mereka bermain futsal kesekian kalinya. You're in my mind. You're the only in my brain before I even open my eyes. What do you think of? Suatu hari, Bill bertemu dengan Edward di tempat kerja. Tak sengaja, Bill menyindir hubungan keluarganya Edward karena Bill mengetahui kalau istrinya Edward berselingkuh. Edward pun menjadi was-was akan pembicaraan Bill yang secara tidak langsung memberitahu kalau ia mengetahui perselingkuhan istrinya. You had a family here. You don't know the first goddamn thing about it. Edward pun menemui Frank, orang kepercayaannya di kantornya. Dan Edward meminta Frank untuk menyelidiki kegiatan istrinya. Karena Edward curiga dengan istrinya. Ada main-main dengan orang lain. I need someone I can trust. Corny semakin tidak waras. Masak pun selalu hangus dan berantakan. Saat makan malam, masakan Corny dikomplain anaknya karena gosong. Malam itu Edward mengatakan kalau dirinya akan keluar kota selama 1 hari karena ada undangan pernikahan dari sahabatnya. So that's what's better. Pagi-pagi, Edward bersiap berangkat. Corny pun dengan semangat akan menemui Paul yang sudah berjanji akan menonton di bioskop. Tanpa diketahui mereka berdua, Frank berhasil mengambil foto mereka tentunya. Foto itu akan diberikan pada Edward. Di tempat lain, Charlie sedang menunggu jemputan ibunya yang tidak kunjung datang. Corny malah asik dengan Paul. Corny teringat kalau hari ini ia menjemput anaknya dan bergegaslah Corny berangkat. Frank pun bertemu dengan Edward di suatu tempat dan Frank memberikan bukti perselingkuhan Corny. Frank juga memberikan alamat yang dimana Corny sering mengunjungi apartemen selingkuhannya itu. Suatu hari, saat Corny akan mengunjungi apartemen Paul, tak sengaja ia melihat Paul bersama dengan wanita lain. Tentu saja Corny tidak terima dan ia menemukan Paul bersama wanita itu di perpustakaan. Maka terjadilah keributan di antara mereka. Benar saja, Edward mendatangi kediaman Paul. Edward langsung memperkenalkan diri kalau dirinya adalah suami dari Corny. Paul mempersilahkan Edward untuk masuk ke apartemennya. Edward pun meminta Paul menceritakan awal mula mereka bertemu dengan istrinya dan berapa kali mereka bermain futsal. Tentu Paul menceritakan semuanya kepada Edward dan Corny tidak mengeluh saat mereka bersama. Saat itu, Edward melihat barang yang ia berikan kepada Corny. Namun barang itu berada di apartemen Paul. Tentunya Edward semakin emosi karena sudah tidak ada harga dirinya sebagai suaminya Corny. Karena sudah tidak bisa menahan emosi, Edward memukul Paul dengan menggunakan bola kristal yang dipegangnya. Dan hal itu membuat Paul harus berpindah alam selamanya. Edward sangat panik karena ia telah menghilangkan nyawa seseorang. Dan ia mencoba membersihkan TKP agar dirinya tidak bisa terlacak. Edward juga mencoba membawa mayat Paul ke dalam bagasi. Dan rencananya, ia akan membuangnya di suatu tempat. Saat yang bersamaan, Charlie akan tampil di atas panggung dalam rangka ada kegiatan di sekolahnya. Edward langsung pulang menuju rumahnya untuk membersihkan diri dan akan langsung menuju ke sekolah anaknya untuk melihat aksi panggung Charlie.
Edward pun tiba di sekolah anaknya dengan keadaan lusuh, dan Courtney menanyakan apa baik-baik saja pada suaminya. Edward pun mencoba tetap tenang saat bersama istrinya, seolah tidak terjadi apa-apa. Pagi-pagi sekali, Edward keluar dan ia akan membuang jasad Paul yang berada di dalam bagasi mobilnya. Setelah itu, Edward membersihkan diri. Suatu hari, pihak kepolisian datang ke rumah Edward. Saat itu polisi bertanya pada Courtney tentang kedekatannya dengan Paul karena polisi menemukan nama dan nomor telepon rumah Courtney berada di meja apartemen Paul. Pihak keluarga lah yang melaporkan bahwa Paul telah menghilang. Ternyata selama ini Paul telah memiliki istri dan anak. Courtney pun mengetahui itu semua setelah Paul dinyatakan menghilang oleh keluarganya. Pihak polisi meminta kerjasamanya Courtney apabila mengetahui info tentang kasus menghilangnya Paul. Courtney pun bertemu dengan Edward di luar rumah, dan Charlie mengatakan kalau rumahnya didatangi beberapa orang detektif polisi. Edward pun menanggapinya dengan seolah-olah bukan dia pelakunya. Mayat Paul ditemukan di tempat pembuangan sampah oleh petugas kebersihan. Polisi langsung menemui keluarga Edward dan Paul telah ditemukan sudah berpindah alam. Polisi menginterogasi Courtney karena namanya berada di apartemen ketika Paul menghilang. Polisi juga menginterogasi Edward. Apa Edward mengenali sosok Paul? Tentu Edward berkelik kalau dirinya tidak mengenalinya. Courtney menjelaskan kalau dirinya terakhir bertemu dengan Paul bersama teman-temannya, dan mereka berniat akan mengambil buku yang berada di apartemen Paul. Polisi pun meninggalkan rumah Edward, dan terlihat wajah shock Courtney mendengar Paul telah berpindah alam. Ketika Courtney akan melaundry bajunya Edward, ia menemukan beberapa foto dirinya yang sedang bersama Paul. Courtney sangat tidak percaya kalau Edward selama ini telah mengetahui perselingkuhan dirinya dengan Paul. Courtney semakin shock ketika mengetahui bola kristal yang ia berikan pada Paul berada di rumahnya. Courtney pun menatap wajah suaminya. Jangan-jangan pelaku itu adalah Edward. Saat mereka berdua, Courtney mendesak agar Edward mengakui. Lalu Edward pun jujur karena ia sakit hati mengetahui istrinya telah berselingkuh. Dan ia sangat kecewa pada Courtney karena selama ini ia telah berkorban segalanya demi keluarga kecilnya. Courtney pun membakar foto saat dirinya bersama Paul, dan ia mencoba melupakan apa yang telah terjadi bersama Paul. Saat itu juga, Edward akan menyerahkan diri pada polisi dan mengakui semua perbuatannya. Besok malamnya, mereka mengunjungi pertemuan keluarga besar, dan mungkin ini yang terakhir Edward bersama keluarganya. Terakhir kali, Courtney meminta untuk mereka lari dari masalah ini dan pergi ke Meksiko dan membangun kembali keluarga mereka yang hancur. Di akhir cerita, Edward akan tetap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu dengan menyerahkan diri. Dan film pun berakhir. Bye-bye.